lagi di bawah panggung aja. Lu demam panggung? Ini salah satu orang lagi yang demam panggung kemarin. Kemarin saya boleh demam panggung, sekarang udah demam panggung lagi aja. Joget dong kalau demam panggung. Tekson dulu lah, Tekson. Lu masih ingat kan si Jackson? Iya, udah mulai ceritanya. Bego udah. Ya udah. Iya, apa? Lu nggak ngejelasin apa-apa? Emang lu minta dijelasin apa? Iya, lu cerita lah. Cerita apa kagak ada yang ditanya? Lu siapa? Gua Kariza. Lu prolog sendiri deh. Halo guys. Iya, kalau yang lain dikenalin, kalau lu kan enggak lah. Lu bagian dari persaudaraan kita lah. Iya, nggak perlu dikenalin lah ya, karena udah mas. Tapi kan orang lain nggak tahu. Ya walaupun yang itu. Yang nonton kan nggak tahu. Ya, Coba makanya lu jelasin lalu siapa. Iya. Siapa tau ada gitu kan, siapa nih kakak gitu. Iya, Kayak lu halo. pernah lempar senter nih kayak camping gitu. Yoi, belum pernah center coy. Ingat kan? Yang dilempar adalah Risa. Emang iya? Iya, katanya. Emang itu campingnya siapa? Dia. Campingnya Inki ya, Mas. Makanya dia nggak suka malu. Oh gitu. Karena bilang. Lu tanya tuh. Obrolannya dalam banget ya. Apa hari ini kesibukan lu apa nih sekarang? Kesibukan gue jadi ibu rumah tangga aja. Ya, di bawah orang doang. Enggak ada. Enggak. Ngasihnya. Bini gue juga jadi ibu rumah tangga kan. Diulang aja Ki. Nggak apa-apa lagi. Ya nggak apa-apa. Biarin aja kali. Oh gitu. Emang kenapa lu nggak bangga jadi ibu rumah tangga? Enggak, kayak berasa belum mulai. Ya udah begini. Emang ada ini, emang film kan? Gue pikir bakal ada ininya, plot-plotnya. Ya lu mau diplotin apa? Nggak tahu gue juga. Lu punya cerita apa deh? Ya udah kita sekarang bahas plot-plot yang mau obrolin. Kan gue nggak punya, lu yang punya ini acara. Ya. Tapi lu kalau nonton di YouTube kita itu kayak bagus ya sebenarnya. Susunannya dari awal sampai akhir. Jujur, gue cuma nonton 5 menit awal. Karena gue nggak bisa ada waktu buat nonton YouTube selain lagi nidurin anak gue. Karena baby shark terus ya? Nggak? Baby shark. Iya karena sebelum dia tidur kegiatannya banyak lah. Emang Berarti- Terus kalau dia tidur nonton YouTube-nya ya mesti yang nggak ada suara kan lu kagak ada captionnya. Nggak ada ini subtitle, gue perlu ada Tapi- subtitle ya. tapi lu kalau nggak akan karena nonton- suaranya berisik, anakku udah bangun. Anakku suruh nonton, kita lah. Nggak menarik ke, nggak Kalau bikin misalkan lu kegiatan. cuma baca subtitle lu nggak tahu nih punchline-nya di mana. Kan Punchline. kelihatan dari muka. Ya. Jadi gue kalau nonton itu pasti cari yang ada subtitlenya. Berarti lu biasa nongkrong di ini ya, di kayak tempat pelayanan publik itu kan kadang-kadang dia ada TV nyala. Oh, apotek. Iya kayak gitu. Kayak pelayanan publik itu loh, cuma TV nyala, nggak ada suara kan. Iya, Itu cuma lu iklan. menonton kayak apaan nih, apaan nih. Iya, kayak Jadi gitu. imajinasi itu emang jalan sendiri gitu. Iya iya. Iya, kayak nonton bola dari apotek kan bingung. Iya, gue nonton apa ya biasanya? Nonton film sih jadinya kebanyakan daripada nonton YouTube. Ya udah kita berarti nggak usah ngetek dia. Tuh ada tamu. Ya betul. Jadi gimana nih? Udah nih. Udah. Ya udah sekarang mau ditanyain apa? Cie, Gini sih. lagi nggak jadi host yang baik. Iya, gue kan sunatan doang. Karena udah ini ya, udah kenal jadi nggak tahu mau ditanyain apa. Iya, Tidak kayak ada yang basa-basi banget menarik. gitu lah. Iya. Masa baru itu? Kariza, siapa? Udah tahu seluk-beluk Iya sebenarnya kita udah tahu kan sebenarnya isi-isinya tuh Iya. ya kurang lebih sama lah apa yang kita jalanin, cuman kan apa ya, mungkin orang lain kepo. Apa yang dikepoin? Ya biar bermanfaat aja obrolannya. Enggak ada deh, gini deh. Banyak. Kalau misalkan, nih sekarang lu sibuknya lagi ngapain sibuknya nih? Sibuk gue jadi ibu baru aja. Ibu Iya. baru sih punya anak, ibu baru tuh baru 2 minggu. Kan anak gue baru setahun. Oh iya sih. Kan baru. Iya sih bener. Kan baru jadi ibu. Kalau belum punya anak belum nggak tahu deh. Nanti Dari disalahin dulu. sama orang. Nanti disalahin sama orang. Dan kalau ada udah video sama anak untuk Halo, iya, mama di YouTube. udah gede lu kasih lihat. Mama diundang sama Om Reza sama Om Muki. Iya. Gila nanti kalau nonton ini tolong ya.
Jangan malu. Iya, jangan malu. Mama di sini untuk menyebarkan kebaikan. Iya. Kita kasih tahu ke guru-guru SD juga. Jadi ini lebih ke YouTube untuk dia ya. Iya. Untuk anak-anak. Enggak, gue mau tahu deh pengalaman proyek lu yang kan kita sebenarnya kan bertiga nih punya studio kan. Kasih tau dulu, sebenarnya kita studio bertiga. Iya, kan gue Ini kita kasih tahu. Lu potong. Jadi kita punya studio bertiga. Iya, bertiga. Untuk pas beberapa tahun lalu. Beberapa tahun lalu. Di kantin apa sih Kuliah. namanya? Kompak. Kantin Koma Trisakti malam-malam habis maghrib. Habis kuliah Iya. jam 8. Iya, mesen es teh getol. Iya, mana saya gentong. Terus kayak ngapain ya biar pertemanan ini lebih berarti. Iya, emang sebelumnya padahal kita 4 tahun setengah. Soalnya sisanya kayak cuma ngegosip doang, nggak dulu- berarti. Dulu inget gak sih pertama kita bikin grup bertiga namanya apa? Apa? Bicara gosip atau diam? Oh iya benar. Emangnya? Iya. Emang kita pernah bikin grup bertiga? Jangan dibahas isinya apa ya udah. Iya. Gua tahu kok. Dalam hati gue pasti inget. Gue lupa sih ada fase itu. Ada. Emang itu awalnya pas gue di Bali ya? Iya. Iya, pas Ini emang baru bertiga Bali. Bertiga Bertiga. doang. Ngomongin apa tuh? Ngomongin orang. Kan bicara gosip atau dia namanya. Iya, kita bukan ngomongin orang, kita nge-review aja. Yoi, jadi sebenarnya gosip itu nge-review ya? Iya kan? Nge-review apa yang pernah orang Lakuin. lakuin, apa yang gak baik untuk kita, Iya. apa yang baik untuk mereka, tapi kita nggak sampein. Kita nggak sebut nama juga kok, tapi sama-sama tahu. Karena tahu. Tahu sama tahu. Iya. Terus di situ kita apa namanya? Mencoba buat jalan bareng. Iya, jalan bareng. Iya, studio, bikin studio desain lah ya. Aduh, gue jadi sedih deh. Bikin studio desain bertiga. Sedih karena jarang ketemu semenjak Pandemi. semenjak gua kawin jarang ketemu kan? Nikah dong. Iya. Kawin banget nih, bahasnya kawin. Semenjak gua nikah jarang ketemu. Iya, karena kita studionya sempat gulung tikar dulu, Gelar lagi. gulung lagi, nggak gulung sih. Maksudnya emang pindah tempat dan Iya. pada saat itu emang lu nikah. Iya. Pas banget tuh momennya. Iya. Kontrak apartemen habis. Kontak kantor. Oh iya. Habis terus kemudian lu nikah ya udah gitu. Kita coba jalan masing-masing dulu karena kan itu lu juga butuh penyesuaian ketika lu punya suami. Iya benar. Lu butuh penyesuaian baru sama suami lu karena kan gua juga sama Reja udah mirip Nikah. gitu gitu. Udah nikah. Baru ternyata di kapal. Iya bajunya kuning sama. Jadi Iya. gitu. Butuh penyesuaian. Untungnya teman-teman gua nggak demanding sih. Dibanding teman. Banyak mau, banyak minta. Kan ada orang yang kalau ngegrup mesti bareng-bareng terus kan. Sebenarnya kan kita punya hidup masing-masing jadi ya tinggal. Cie. Jangan nangis dong. Aduh, nangis. Tadi kan kita ketawa-tawa. Jadi tinggal apa? Tinggal kayak ada kebutuhan aja baru ngumpul. Iya, kayak sekarang lah gitu. Emang temenan kita kalau lagi ada urusan duit aja. Iya emang. Kan kita sering diomongin sama orang. Emang mar bubar ya? Itu kan Tapi berarti mereka sebenarnya aware peduli. atas mark kita Keberadaan. ini. Entah itu dari segi peningkatan proyeknya makin banyak atau memang Tapi- orang-orangnya yang Tapi kan gue sih nggak pernah ada yang nanya loh. Siapa yang nanya? Takut kali sama lu. Siapa yang nanya? Ada lah orang. Sebutin aja. Ini maksudnya bicara baik atau? dia. Sebutin kita suruh dateng. Tapi nih ya, setelah kan kita ibaratnya vakum lah ya, kita rehat sejenak. Rehat sejenak tuh pas Terus. lu nikah terus rehat sejenak, kita sambil coba cari pola baru, nentuin waktu apa segala macamnya, terus emang kebetulan juga belum ada proyeknya tapi Nah itu sih yang utamanya sih itu. Karena nggak ada proyek yang barengnya. Karena Belum punya ada lagi mainan ya. Sendiri-sendiri. lagi punya mainan sendiri-sendiri karena kan itu tadi balik ke pertama kan bahwa tempatnya lagi gulung tikar. Terus lu punya kehidupan baru. Akhirnya kita sama-sama saling menyesuaikan. Nah, lu kegiatan lu setelah lu menikah kan lu punya mainan sendiri pasti kan? Iya. Setelah nikah, gue ada mainan sendiri. Suami lah ya. Suami. Karaoke ya? Waduh. Apa tuh yang dimainin? Karaoke. Karaoke keluarga kan? Iya. Oke. Bener deh, bapak konten dewasa. Kok lu aja yang pikiran dari situ? Oh iya bener ya.
Iya, mau kotornya begitu. Iya, kembang. Iya, gue punya mainan apa namanya? Floris, Arsa. Itu kayak ya menurut gue tuh skala kecil dari si basic Arsa. landscape ini lah. Terus juga dari Arsa berkembang lah jadi proyek-proyek sendiri rumah tinggal gitu. Proyek rumah tinggal tuh apa tuh yang lu jalanin? Desain. Desain, renov atau bikin baru gitu. Apa rumahnya? Taman? Oh, tamannya. Oh, tamannya. Taman, gue nggak mau pusing. Gak mau pikirin bangunan mana. Pikirin yang gue ngerti aja. Rumah tangganya juga? Enggak. Didesain. Dibikin matriks gitu. Kalau sekian mau di sini, harus ini. Gitu. Terus apa skala desainnya? Tadi kan lu bilang desain. Karena sebetulnya kita aja bertiga basicnya yang di desain kan. Walaupun ada beberapa klien yang minta desain and build gitu buat kita. Buat studio kita sempat jalanin itu juga. Nah kalau misalkan setelah lu nikah kemarin, terus lu punya mainan sendiri nih, lebih banyaknya ke desain. Desain and build. Karena kan jatuhnya skalanya kecil di rumah Rumah tinggal. Terus tamannya juga yang gak gede-gede banget, paling kayak cuma taman belakang atau cuma mau apa namanya touch up. Mau? Oh, garden renovation gitu ya? Iya, pokoknya kayak mau dicakepin lah Replanting sudut-sudut gitu? rumahnya gitu ya, replanting. Gitu. Tapi kemarin ke kolam kayaknya gue lihat. Nah, Itu yang terakhir Ini kolam. berat juga tuh. Itu alhamdulillah dapat klien yang enak. Siapa tuh? Ibu-ibu. Nggak mau halo ke ibu. Apa? Halo ke ibunya. Halo ibu. Nonton pasti dia. Kalau dikasih linknya nggak tahu udah ditonton apa kagak Iya, butuh iya. ya. Terus dapat klien yang enak. Awalnya dia nanya karena dia ngeliat porto gue di ini kan di house. Ada beberapa desain kolam yang Resort, pernah gue iya. kerjain pas kerjaan di Bali dulu. Terus habis itu nanya bisa nggak untuk bikin desain kolam. Terus ya udah ngobrol akhirnya datang buat survei, ngukur, terus mulai ngedesain. langsung tuh ya. Tanpa babi-bu, oke gue setuju gitu langsung. Awalnya sih kliennya pasti butuh kayak apa, yakin nih gue bisa apa enggak. Jadi memang ada apa sih, dia perlu ngeliat Hasil. apa namanya, contoh ya. Terus habis itu kliennya mulai ngeliat-liat gue bisanya bikinnya kayak gimana. Terus dia kan, gue ngasih tahu oh ya produknya nanti dari A sampai C, dia mau tahu A kayak gimana, B kayak gimana, C kayak gimana dalam tahap desain itu. Tahap desain. Oh, dia pas ketemu emang mau desainnya dulu? Enggak Iya. langsung sama Dia nanya sih pas awal-awal, ibu bisa buat kolam sama. Oh, dia panggilnya udah ibu-ibu loh ya? Iya, udah itu. Buat kolam sama ngebangunnya. Terus ya karena gue nggak mau gambling atau gimana, ya gue bilang Tapi lu dosa yang senang gambling. Kenapa lu di urusan itu senang gambling? karena Kayaknya itu udah punya remnya nih. Remnya dia udah mulai dipakumin nih. tahu diri. Iya. Jadi gue langsung jujur aja sama ibunya kalau misalnya gue bisa bikin cuman sampai desain doang, karena nggak ada pengalaman buat Bikin kolam. nge-build kolam dari nol. Kolam ini kolam renang ya? Renang. Gede? Renang. Gede. Luasannya sih 65 meter persegi. Lumayan ya? Lumayan lah. Kaya dong dia. Lebih gede daripada apartemen dulu. Wih. Ada kolam tapi walaupun milik bersama. Gitu. Terus yang ngerjain kolamnya ini siapa? Yang ngerjain kolamnya ibunya akhirnya nyari sendiri di Instagram. Ada kontraktor khusus kolam renang. Dia spesialis kolam renang. Spesialis kolam renang. Karena gue ngasih tahu ibu mendingan biar nggak ribet dan kedepannya enak, mending cari kontraktor yang benar-benar khusus spesialis bikin kolam renang. Karena kalau misalnya bukan spesialis kolam renang, nanti takutnya ada aja. Dan kalau misalnya lu spesialis kolam renang tuh biasanya mereka ngasih garansi. Garansi si kolam. Dan pasti supply alat-alatnya gitu udah yang cakep-cakep deh. Mutu. Emang yang dia benar-benar spesialis, tahu barangnya yang begini, harganya sekian gitu ya. Iya. Emang dia ngasih opsi ya gitu. Iya. Dan Tapi kalau lu sendiri nih ada tingkat kesulitan nggak? Karena kan sebelumnya kita jalan bertiga nih, kita jalan bertiga. Terus abis itu kita punya mainan sendiri-sendiri.
bukan berarti kita vakum, bukan berarti kita bubar, bukan, tapi memang belum ketemu lagi di proyek yang baru. Nah, kesulitannya ada nggak sih ketika lu jalan sendiri, nemuin klien? Karena kan kita biasanya kan berdampingan kan, entah lu sama Reja atau ya gitu-gitu lah. Oh, atau biasanya kayak, oh ini biasanya bagian Reja nih, yang begini biasanya bagian Uki nih. Gitu. Pasti sih, kayak ada, kan biasanya bareng, ada kalau survei ada yang emang nimpalin kliennya, ada yang satu lagi mikirin masak air. ada yang satu fokus mikirin gimana nih kalanya nih, olahnya gimana nih? Ada yang satu kayak emang nggak di situ aja letaknya, tapi ya udah buat ngukur. Iya. Kalau sendiri ya harus bisa nimpalin kliennya, harus bisa pendekatan sama kliennya, harus bisa ngukur juga ya, jadinya waktu surveinya mungkin akan lebih panjang sih. Iya, pasti kan dari hal mendesain pun waktunya akan lebih lama karena kan lu bekerja sendiri kan, dari nol, dari mulai tahapan tadi survei sendiri, terus sampai akhirnya jadi itu barang gitu ya, sampai akhirnya bisa dikerjain sama kontraktor. Emang waktunya jadi lebih lama karena biasa waktunya cuma 2 atau 3 minggu bisa jadi 2 bulan, tahun. Iya. Makanya gue juga jadi lebih picky karena ngerjain sendiri kan. Terus udah gitu udah ada anak, jadi waktunya pasti lebih panjang lagi tuh lebih durasinya. panjang lagi. Gue wanti-wanti kalau misalnya sama calon klien gue ngerjainnya bakal segini. Tapi lu bilang lama bilang kalau lu individual konsultan lah gitu, sendiri gue kerjain semua. Iya, gue bilang gue sendiri dan gue butuh waktu beberapa minggu gitu misalnya buat ngelarin desain proposal. Kalau misalnya nggak mau ya udah, bukan rezeki. Bukan rezeki dia dong, bukan rezeki dia. Iya, gue mah banyak rezeki. Iya. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Tapi dalam tahap proses mendesain nih kan biasanya kita brainstorming bertiga. Brainstorming bertiga gimana desain ini tuh sampai akhirnya nentuin harga, budget untuk pelaksanaannya tuh. Tingkat kesulitan yang lu hadapin ketika lu coba bikin desain itu tuh kayak ini sebenarnya udah dalam nalar gua nih, atau emang udah ketakar gitu. Udah ketakar gitu sampai akhirnya lu bisa nentukan waktu kan? Iya. Karena udah biasa jadi ya kan. Jadi kalau ngeliat site bolong kayak ya udah di segini gitu. Udah begini aja nih gitu ya. Iya, udah kebayang ya. Harganya segini ya, paling gambar-gambarnya beginilah gitu. Paling nggak terlalu banyak lah gitu ya. Paling yang dilihat orangnya kan pasti kayak mampu nih segini gitu. Iya. Iya dong. Oh, harga desainnya. Iya kan, pasti katanya gitu kan. Dan jadi berkaca juga kan sama diri karena ngerjain sendiri. Gue bisa nggak ya ngerjain itu tapak segitu sendiri gitu. Kalau misalnya enggak ya gue panggil kalian. Oke. Ya memang itu tadi balik lagi ke tadi. Bukan berarti kita ini sebenarnya bubar, bukan. Mark & Co ini tetap ada. Kita kok jadi kayak komunikasi ya? Iya, maksudnya kan takutnya orang berpikir kalau misalkan kita setelah itu bubar gitu loh. Iya. Toh sekarang lagi ada proyek yang mau kita. Iya. Tapi emang ini sekarang kita ngumpul bertiga emang rencana mau kita bubarin kan? Iya. Bubar. Udah jadi perjudian ya. Jadi grup gambling. Jadi grup main kartu apa tuh namanya? Capsa. Iya. Astagfirullahaladzim. Ibu ini kesini loh bawa kartu Capsa, niat banget dari rumahnya ya, pagi-pagi. Ternyata salah satu kegiatan yang enak untuk mengasah otak. Oh gitu. Coba aja ibu-ibu di rumah. Karena itu kan, karena dunia lu melambat pas main Capsa. Iya. Jadi dia waktu buat Iya. yang lain. Karena jadi ibu-ibu tuh tiap hari ngurus anak, ngurus saudara segala macam. Terus kayak lu nyarinya hiburan yang enteng-enteng gitu, lu nggak bisa lagi nonton YouTube yang isinya dokumenter, terus kayak 5 menit kemudian jadi anjing apaan sih? Main mau Capek lah. Terus pas kapan ya? Oh pas gue nongkrong sama temen gue main Capsa tuh kayak enak ya, otak gue kepake gitu. Oh jadi kerangsang lagi otak lu buat bergerak bekerja. Iya, bekerja. Bergerak Ya kepake lah. Kan kalau Capsa, wah ngomongin Capsa. Jadi ngomongin Capsa. Iya, kepake kan harus mikir gitu. Walaupun waktu main ya nggak juga sih, nggak kepake. Kalah juga ya. Nggak kalah. Runner up. Oke. Itu lu di sana sampai mana? Apa detail konstruksi gitu? Itu tergantung kliennya, tapi kemarin itu cuman sampai pola. Nggak, gambar kerja ada sih buat ngasih ke kontraktornya. Iya, Buat ngasih ke dimana? kontraktor apa di Joglo.
Jakarta. Mana? Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Barat. Gue nggak tahu ya. Joglo di mana? Jakarta Selatan kan? Enggak, gue yang nggak tahu kan. Joglo Jakarta Barat kan? Iya. Oh, tanaman gue nggak nginput. Udah. Terima kasih. Udah bikin polanya, kan bikin layout kolam udah sekalian sama sekelilingnya. Jadi ibunya tinggal ngikutin apa yang gue bikin di buat plantingnya. Ibunya ngisi sendiri lah ya. Mungkin dia punya koleksi tanaman kali ya di rumah. Nah ibunya juga sebelum gue datang tamannya juga udah bagus. Udah rapi. Udah rapi. Datang lu, tamannya jadi rusak. Jadi rusak. Karena kan bikin kolam. Iya. Gue bilang, Bu, kalau misalnya kan tanamannya bagus-bagus, kalau misalnya mau bikin kolam mending disimpan dulu di apa? Penampungan. Diambil, ditampung, kan dia ada tanah sebelah yang kosong. Terus taruh aja situ dulu. Nah, nanti kalau misalnya udah rapi tinggal ditanam lagi dan ditambah, terserah. Dia baru beli gitu rumahnya? Enggak, udah lama. Oh. Dia tuh bikin kolam karena pandemi kan, biasanya jalan-jalan nggak bisa jalan-jalan. Buset, orang pandemi bikin kolam ya? Suntuk dulu. Ya mungkin ada budgetnya. Kalau misalnya lu jalan-jalan. Budgetnya buat jalan-jalan kemana mungkin kan? Misalnya lu jalan-jalan sekali, misalnya 50 juta gitu sekeluarga. 500 lah, 50 juta kemana? Bulan Batok. 50 juta Ya, mana ada misalnya rasa. 100 gitu, misalnya harusnya lu jalan-jalan kemana, kan jadinya kan ada budget buat ke situ lebih. Ya jadinya buat bikin Dibuang kolam. ke situ gitu. Iya, maksudnya masuk akal. Jadi sekarang ini apa nih kesibukannya selain ngurusin anak? Baik lagi. Selain itu, selain yang tadi proyek lain yang sendirian apa lagi? Oh enggak deh. Bunga terus Jelek dasar mama. Bunga masih suka ngedekor-dekor di mana? Dekor-dekor nikahan aja sih. Masih ada. Terakhir nikahan artis siapa? Kemarin Atta Halilintar Maulana. Enggak. Dekor-dekor itu aja sih paling kebanyakan di gereja buat pemberkatan. Skalanya masih kecil. Pemberkatan tuh bukan apa? sampai resepsi pemberkatan kayak ijab kabul gitu. Oh. Ada aja tapi ya alhamdulillah ya jalan ya. Ada aja alhamdulillah. Tapi karena gue masarinnya di Instagram, terus Instagram algoritmanya gini, jadi ya nggak terlalu banyak lah. Begini tuh gimana? Begitu susah. Berat ya emang kalau ngiklan nggak pakai duit itu susah ya. Iya, ada aja hal merintang lah. Tapi alhamdulillah lah ya sekarang juga maksudnya masih bisa bertahan di pandemi. Iya, alhamdulillah. Kayak tadi kan ibaratnya tuh sebenarnya dampak dari pandemi lo dapat proyek. Ini apa? Desain kolam, Iya. renang. Kayak gitu ya alhamdulillah sih. Iya, alhamdulillah. Nggak apa, ya rezeki kita mah ada aja. Mulai. Emang kalau yang kayak kita gitu yang hidupnya nggak levelnya ke atas, emang banyak bersyukur orangnya. Biasanya gitu. Harus begitu kan Ya, kita mah alhamdulillah cukup. Tapi kalau udah banyak duit banget mah ya nggak kayak ngomong gitu deh. Lagi. Kurang. Apalagi nih gitu. Apalagi di sini lagi gitu. Sekarang harus banyak bersabar dan bersyukur. Terus rencana ke depan nih lo mau ngembangin apa lagi? Ada nggak? Maksudnya keinginan? Gue kayaknya pengen nyobain ini. Sate taichan gitu. Sate taichan oke nih. Nggak ada sih, belum ada ambisi. Biasanya kan ibu-ibu ini kan nggak biasa aja sih yang gue lihat kebanyakan jadi itu loh kayak bisnis online lah. Itu nggak kepikiran di situ. Itu udah. Ya maksudnya bisnis online misalnya ibu-ibu tuh jualan apa gitu kan. Kan gue Iya. juga bisnisnya sendiri freelance. Iya sih, udah online kan. Online. Maksudnya itu membuat di online ya emang benar. iya kan. Maksudnya itu bisnis yang visible buat ibu-ibu untuk biar dapat duit jajan sendiri. Emang jajannya apa sih kalau boleh tahu? Sempolan. Mahal. Bakso. Yang di depan rumah lu tuh emang banyak jajanan itu kuliner Ya, banget. itu doang. Ya nggak usah ngoyo lah jajanannya apa. Iya. Itu banyak bersyukur ya. Iya. Kalau banyak mau ntar juga hidup ya. Ya kan? Benar. Setuju. Terus ambisi kalian emang apa nih? Mau digedein semana nih? Ini segini aja. Enggak lah gede lah. Gue pengen bikin lagu rap. Lagu rap. Kalau terkenal banget. Udah ada ininya belum? Enggak, gue jadi nazar, enggak jadi. Nasar ini. Mati lampu ya sayang. King Nasar.
Ya kalau bisa emang lebih gede dari ini ya kenapa enggak gitu kita cobain, karena kan ini juga butuh proses. Iya. Semua tahapan yang dilalui memang prosesnya berat. Lagian kalau gue sih ini sih apa? Kan gue sekarang ya akademisi lah ya. Nah, Ngomongin landscape tuh serius. Nah gue tuh ini buat obat gue lah ngomongin landscape sembarangan. Nah. Biar gue nggak gila aja. oh gitu. Nah, lu kalau jadi dosen, cara pandang lu beda nggak? Sama. Nggak ada wewenang buat jadi apa namanya lebih amanah ke anak didik lu gitu? Maksudnya? Nggak ngerti gue juga. Enggak. Lebih amanah tuh maksudnya menjelaskan anak bangsa gitu. Iya, maksudnya jadi ada beban Lebih nggak? tanggung jawab. Oh, itu ini. Gue Kalau- jadi dosen nih, gue jadi salah satu corong Dengan pendidikan bikin ini. gitu. Iya. Iya kalau Apa jadi dosen? Apa jadi dosen dan youtuber? enggak maksud gue ya sekarang anak-anak sekarang udah dewasa, udah pinter lah ya. Ya kalau mau pinter. Nah, emang kita dongo dulu. Kalau mau cerdas nih sekolah, jangan nonton YouTube. Enggak deh. Nggak, gimana? Enggak, mereka juga udah bisa lah pilih mana jelek, yang mana yang ini. Iya. Kalau dikasih pilihan, lu lebih milih mendesain apa? Lu desainer, konsultan, apa kontraktor? Konsultan, dulu ya, gue Berasa bintang tamu Anda. Lebih milih konsultan. kenapa? Nggak ribet. Kata siapa? Kata gue. Maksudnya ribetnya di awal gitu. Kita yang mikirin awalnya gimana ngerencanainnya. Kalau kontraktor kayaknya ada aja di lapangan. Ya kan apa juga pelaksanaan ya pasti ada di lapangan karena kan Iya. nggak sesuai sama gambar udah pasti. Iya, maksudnya Ada perubahan-perubahan. gue memilih keribetan sebagai seorang konsultan. Lu masih siap buat begadang? Enggak. Tapi mau mindsetnya salah sih, kalau konsultan mesti begadang lu salah. Iya. Iya. Karena mesti setiap pekerjaan memang mestinya punya waktu Kerja. Iya, punya jam kerja. Ya punya ininya lah, waktu-waktunya lu hidup, lu kerja, lu ngapain Iya. gitu. Cuman Lebih pada produktif. kenyataannya emang tetap nggak bisa sih. Gua sih belum bisa menerapkan itu. Gitu. Kayaknya tuh ini sih kenapa konsultan lebih milih begadang karena kalau malam waktunya pendek, jadi kerjanya sebentar. Iya nggak sih? Terdesak oleh mual gitu ya. Gitu kan? Iya sih. Tapi gue nggak nikmatin kerja begadang ternyata. Enakan pagi-pagi gitu, waktunya lebih panjang ternyata. Nah, lu kan sekarang punya setelah anak. kerja gitu. Lu punya anak nih, lu membagi waktu mendesain itu kan biasa kalau bilang tadi pagi. Nah sekarang ngebagi waktunya karena lu ngurus anak gimana? Nunggu anakku tidur. Pagi-pagi. Pagi-pagi ada jendela-jendelanya berarti ya? Ya jadinya jam kerjanya ya berantakan juga sih karena anaknya masih kecil kan. Pada akhirnya Iya. berantakan juga, tapi jadi emang prosesnya begitu ya? Yang ngikutin umur anaknya, umur kegiatan anaknya. Ya kalau bisa dititipin. Di Kalau gue di Bengkel? mama gue. kalau gini di bengkel. Di kalangan. Iya. Gitu. Tapi kalau mau nanya, gue mau nanya lagi nih. Warteg apa nasi padang? Warteg lah. Gue mau nanya nih, agak serius nih. Apa? Lu pengen menjadi orang tua yang seperti apa sih? Anjir, serius banget. Serius banget ya. Orang tua yang bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Anak lu bakal jadi lesbian arsitek ya? Terserah sih mau jadi apaan ya. Tapi jangan yang ngeribetin hidupnya lah. Ya kan maksudnya pilihan itu perlu lu giring dong. Iya. Oh iya, lu suka kenalin gitu nggak gambar gitu-gitu? Iya, kan di rumah gua ada whiteboard pasti gede gambar. Itu mah ide neneknya, apa namanya, daripada dia Nyorot-nyorot tembok. nyorot tembok, jadinya ada whiteboard di tembok. Tapi jadinya offside tuh ke tembok sama ke ubin. Kan nanti Sama aja. anak lu sekolah nih ya SD, lu udah siap tuh masuk ke grup-grup ibu-ibu gitu-gitu? Siap. Masuk grup WhatsApp yang ngirim-ngirim apalah gitu. Udah siap. Jadi mau nggak mau ntar lu juga kalau misalnya udah punya anak pasti masuk ke grup-grup bapak-bapak. Iya. Iya kan? Maksudnya itu Udah siklusnya begitu. udah seproses gitu sama jalan hidup, tidak bisa dielakkan. Iya. Ya, gue udah makanya gue mau miara burung itu biar Ada obrolan gitu. Pak, ini vitamin burung darah yang bagus apa Pak? Biar ngomongnya sama burung kalau dia. dia ngomong burung. Oh gitu. Jadi Dia ngomong pakai- burung. Karyo. Iya.
Badut. Anaknya dianggurin ngomong sama burung. Tapi seru ya perjalanan, maksudnya dari yang bertiga lo akhirnya sendiri itu jadi apa namanya? Apa ya namanya? Lupa gua. Jadi apa namanya? Dinamikanya itu lu harus makan jadi begini. Jadi apa namanya? Jadi lu tampung sendirian gitu. Iya. Maksudnya itu jadi tantangan baru buat lu. Iya, tantangan baru. Berarti kedepannya lu akan tetap melakukan hal yang sama ketika ada proyek yang menurut lu oh cukup nih gitu. Gue bisa sendiri nih gitu. Karena memang udah pernah dilewati dan itu berhasil. Iya. Jalan. Ya milihnya ya yang gue bisa aja. Yang kecil-kecil lah ya. Kalau pelaksanaan mungkin lu agak kayak itu ya. Ya gue kasih tahu ke orangnya gue nggak bisa. Langsung saklek aja gitu. Iya. Pada. Tapi memang keterbatasan lu juga kan. Kalau sebelum lu nikah kan lu masih doyan-doyan aja tuh main ke proyek. Iya. Masih hayo. Masih bisa gosip sama yang punya rumah. Masih bisa main ke warteg kalau makan siang. Woi gitu iya. Kalau sekarang ya. Ya itu ada batasan-batasan. Direm ya. Apa? Direm. Dira emangnya ngebatasin enggak lah. Wih, parah. Woi Fahri. Bini lu. Oh iya, kan suami kan lancip arsitek juga. Oh iya ya. Kalau di rumah suka diskusi lancip itu nggak sih? Suka pilotok gua ini. Serius? Apa proyekan? Iya. Iya. Kan enggak Maksudnya kan kita teman seangkatan, tahu. nelpon itu kalau sekarang kan lagi jauh nih lagi di Iya. Bali kan lagi ada program Di Indonesia gimana di sana gitu? Enggak, ngomong lu. Ya jadi maksudnya tetap ngobrol aja Tentang proyek. tentang apa aja jadinya. Tapi banyak juga tentang landscape itu. Iya. Filosofi landscape gitu. Ya, kalau lagi pengen ke situ, ke situ. Ya yang penting masuk lah kan gitu ya gitu. Ngomongnya Iya. tetap nggak jauh dari landscape-nya. Iya. Iya, kalau misalnya itu gimana ya? Kalau misalnya Tapi pasti juga sih pasti diomongin. iya, karena kan satu Kerjaan lagi. universe. Yo ini Satu kerjaan lagi. Nggak beda dunia gitu. masih nyambung lah ya gitu. Iya. Dan lu otak lu juga terlalu mikir keras ya buat mencerna. Iya, ya apa Fahri bantu gua kalau misalnya gua malas mikir. Iya. Kebayang kan kalau misalkan si Fahri kerjanya di apa gitu, tiba-tiba ngomongin, gimana kita mau kantor aku mau ini nih misi perdamaian sama Afghanistan, kan bingung gue. Gimana gua Gue juga bingung jawabnya gimana ya. udah ribet banget gitu ya. Kayak orang ini banget gitu ya. Ya kurang lebih begitulah ya. Iya. Nggak ada lagi kan? Nggak ada, udah. Cukup lah. Ya, Rigo warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Kita main paksa dulu ya. ayo.